Di penutup tahun 2025 dan awal tahun 2026 kembali kencang wacana usulan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Politik uang dan mahalnya ongkos kontestasi terus dijadikan dalih untuk mendorong perubahan mekanisme pemilihan dari pemilihan langsung oleh rakyat ke skema tidak langsung. Wacana itu kian menguat menjelang perumusan RUU Pemilu yang telah resmi masuk prolegnas prioritas 2026 dan akan dibahas di Komisi 2 DPR. Sebenarnya partai mana saja yang pro dan kontra? Dan apa dampaknya bagi masyarakat yang memiliki hak pilih? Apa pula pengaruhnya bagi demokrasi Indonesia? Kita bahas ya. Di wali kota maupun gubernur itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaan. Ya. Nah, inilah yang kemudian kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD. Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, dan itu kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan ya yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka. Tapi juga kalau kita lihat eksesnya, itu kita harus perhitungkan juga dampaknya itu ternyata membawa dampak negatif terhadap pendidikan politik bagi masyarakat, karena masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapapun yang akan menjadi calon kepala daerahnya. Dan jangan lupa juga, saya bicara sebagai pimpinan MPR, bahwa kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan itu ada dalam sila keempat dalam Pancasila kita, musyawarah untuk mufakat. Partai besar anggota koalisi pemerintah seperti Gerindra dan PAN secara terang-terangan sudah mendukung pilkada via DPRD. Nah, sebelumnya pada 23 Juli 2025, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Mohaimin Iskandar lebih dulu melontarkan usulan agar pilkada dilakukan melalui DPRD. Beberapa bulan berselang, gagasan serupa kembali bergema. Pada 5 Desember 2025 dalam peringatan hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan pilkada lewat DPRD di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Usulan ini pun tak sepenuhnya mulus. PDIP sebagai parpol parlemen dan beberapa parpol non-parlemen tidak menyetujuinya. Diminta untuk bisa ikut serta mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki dari daerahnya. Bagaimana merancang tata kelola dan tata pemerintahan yang kira-kira diinginkan oleh rakyat, dan ikut mendesain bagaimana kira-kira 5 tahun ke depan rakyat bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dan seluruh proses tersebut itu dibuka melalui proses pemilihan langsung antara pemimpin dengan rakyatnya. Mendukung prinsip-prinsip dan asas yang mendukung pemilu yang menjaga hak-hak politik dan hak konstitusional rakyat. Adapun Wakil Presiden Partai Buruh Said Salahuddin mengungkapkan mayoritas partai yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR menolak pilkada melalui DPRD. Salahuddin menegaskan partai-partai non-parlemen konsisten mempertahankan sistem pilkada langsung karena hak rakyat untuk memilih pimpinannya secara langsung tidak boleh dicabut hanya karena muncul berbagai persoalan dalam pelaksananya seperti mahar politik dan praktik politik uang. Ia pun mempertanyakan jaminan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD akan lebih bersih sebab potensi transaksi politik tetap terbuka lewat fraksi-fraksi di DPRD. Pertanyaannya, mengapa partai besar ngotot mengusulkan pilkada via DPRD? Terkait hal ini, pengajar ilmu politik FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Abakir Ihsan berpendapat jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, keuntungan terbesar akan dinikmati partai-partai besar. Daya tawar politik mereka termasuk dalam berbagai bentuk insentif akan jauh lebih kuat. Selain itu, kemenangan menjadi lebih terukur karena bertumpu pada perhitungan kursi dan terpusat pada instruksi pimpinan partai.
Menurut Bakir, dampak dari skema tersebut tidak hanya menghambat demokratisasi lokal, tetapi juga mematikan ruang hidup partai-partai kecil. Tragisnya kekuasaan justru akan semakin terkonsentrasi di tangan partai besar, tetapi dalam kondisi yang rapuh dan tidak terlembagakan. Kritik serupa datang dari pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, yang menyebut wacana pilkada melalui DPRD sebagai sinyal nyata kemunduran demokrasi di Indonesia. Jika direalisasikan, langkah tersebut berpotensi menjadi pintu awal perusakan kelembagaan demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi. Sahabat Kompas, kita tentu tidak berharap kemunduran demokrasi melanda negeri tercinta Indonesia. Sebab jika dalam pilkada langsung setiap suara sangat berarti, tetapi jika kepala daerah dipilih di DPRD, suara masyarakat tentu berpotensi dikebiri kepentingan elit parpol.